Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan artikel kami yang berjudul Reformasi Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Keadilan Sosial di Indonesia. Saya Wati Rahima dengan NIM 202406104454. Saya Muhammad Putra Jaya dengan NIM 2024 061 0486. Baik, yang pertama yang akan saya jelaskan ini abstrak. Isi penelitiannya adalah analisis pelaksanaan reforma agraria dan pengelolaan sumber daya alam berbasis keadilan sosial di Indonesia menggunakan penelitian hukum normatif, pendekatan perundang-undangan dan konseptual, metode dan bahan hukum primer, sekunder, tersier, dianalisis secara kualitatif, fokus pada norma, praktik, dan hambatan kelembagaan. Temuan utamanya yakni tumpang tindih regulasi, koordinasi lemah antar lembaga, dominasi korporasi, penegakan hukum tidak optimal, dan kebijakan yang kerap mengesampingkan keadilan sosial serta lingkungan. Konstitusi dan landasan hukumnya, yakni dasar konstitusionalnya pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Bahan hukum primernya konstitusi dan peraturan terkait agraria, sekunder, jurnal dan buku, tersier, kamus hukum, ensiklopedia, analisis menghubungkan norma hukum dengan kondisi empiris di lapangan. Permasalahan utama yakni ketimpangan dan dominasi. Permasalahan utama adalah ketimpangan penguasaan lahan akibat dominasi korporasi besar yang sering mengabaikan hak masyarakat lokal dan masyarakat adat. Akibatnya, banyak petani kecil dan komunitas adat kesulitan memperoleh akses tanah yang menjadi sumber penghidupan mereka. Dampak pada petani kecil, kesulitan akses lahan, penurunan kesejahteraan, dan meningkatnya ketertanan terhadap konflik agraria. Kalau dalam hak masyarakat adat, hak atas tanah sering terabaikan. Pengakuan dan perlindungan belum memadai dalam praktik. Selanjutnya akan saya bacakan, yaitu permasalahan utama 2, kelembagaan dan regulasi. Hambatan struktural dan kelembagaan seperti tumpang tindih, regulasi, dan lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintah menyebabkan ketidakpastian hukum dan menghambat pelaksanaan reforma agraria. Penegakan hukum yang belum optimal memperburuk keadaan bagi masyarakat kecil. Yang pertama, regulasi tumpang tindih, yaitu kebijakan sektoral sering berbenturan sehingga menyulitkan pelaksanaan kebijakan terpadu. Yang kedua, koordinasi lembaga. Kurangnya mekanisme koordinasi yang efektif antar instansi pemerintah memperlambat implementasi dan penyelesaian konflik. Yang ketiga, penegakan hukum yang lemah. Kasus pelanggaran agraria dan lingkungan sering berlarut tanpa sanksi tegas terhadap pelaku besar. Selanjutnya akan saya bacakan metode penelitian dan pendekatan. Yang pertama, metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Teknik pengumpulan studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis kualitatifnya menghubungkan teori, norma hukum, dan kondisi empiris untuk menilai efektivitas reforma agraria serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif. Selanjutnya hasil analisis 1. Dampak sosial dan hukum. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan konflik agraria, ketidakpastian atas tanah untuk masyarakat kecil, dan kecenderungan kebijakan yang mengutamakan kepentingan ekonomi.
Secara hukum, meskipun pondasi di pasal 33 ayat 3 kuat, implementasi di lapangan sering tidak sejalan dengan tujuan keadilan sosial. Konsekuensi praktisnya, yang pertama, pengabaian hak masyarakat adat. Yang kedua, redistribusi tanah yang belum efektif. Yang terakhir, ketidakpastian legal bagi petani kecil. Faktor penyebabnya yaitu ada 3. Yang pertama, dominasi kepentingan korporasi. Yang kedua, lemahnya political will pemerintah. Yang ketiga, tumpang tindih regulasi. Yang kedua, hasil analisis 2, dampak lingkungan dan keberlanjutan. Eksploitasi SDA tanpa kontrol menyebabkan kerusakan hutan, pencemaran air, dan berkurangnya keanekaragaman hayati. Ketidakseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan memicu konflik baru dan mengancam keberlanjutan jangka panjang sumber daya untuk masyarakat. Yang terakhir, kesimpulan. Inti kesimpulannya, reforma agraria dan pengelolaan SDA berbasis keadilan sosial adalah instrumen penting untuk pemerataan dan kesejahteraan. Namun pelaksanaannya masih terhambat oleh masalah struktural, kelembagaan, dan orientasi kebijakan yang ekonomis. Yang kedua, implikasi. Tanpa harmonisasi regulasi, penguatan hukum dan partisipasi masyarakat, tujuan keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan sulit tercapai. Selanjutnya, penegasan. Pengelolaan SDA memiliki dasar konstitusional yang kuat, namun memerlukan komitmen pemerintah untuk implementasi yang konsisten, transparan, dan berpihak kepada rakyat. Yang terakhir, rekomendasi dan langkah kebijakan. Perkuat sistem hukum, harmonisasi regulasi penegakan hukum tegas terhadap pelanggaran agraria dan lingkungan, serta pembentukan mekanisme hukum yang melindungi hak masyarakat kecil dan adat. Yang kedua, tingkatkan partisipasi publik. Libatkan masyarakat lokal dan masyarakat adat dalam perencanaan pelaksanaan dan pengawasan kebijakan reforma agraria. Dorong transparansi dan akuntabilitas. Yang ketiga, perketat pengawasan korporasi. Pengawasan terhadap aktivitas perusahaan harus ditingkatkan untuk mencegah eksploitasi berlebihan dan kerusakan lingkungan. Sanksi yang jelas perlu ditegakkan. Yang keempat, integrasikan keberlanjutan. Terapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam setiap kebijakan pengelolaan SDA agar kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan seimbang. Cukup sekian yang akan kami presentasikan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.